Semua
buka hati kita untuk menantikan firman Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sepanjang hidupku, amin, haleluya, Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati waktu pemberitaan firman ini, berkati kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak layak ini, hanya dengan kebenaran-Mu dan selamat-Mu saja. Jika isi hati-Mu boleh Kau tersampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Menyerahkan selanjutnya waktu ini ke dalam tangan. Amin. Shalom. Shalom. Kita buka Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua kita akan membaca bersama-sama mulai ayat yang kelima. Saya buka masuk, saya nggak apa ya. Anggap aja jalan kita cukup jauh. Filipi pasal yang kedua, kita akan membaca mulai ayat yang kelima bersama-sama sampai saya katakan cukup. Tadi dari ayat 5, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. 1, mari baca bersama-sama ya.
Karena kita harus memperkatakan firman. Amin. 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 Iman yang sejati itu adalah iman yang bertumbuh karena mendengar. Bukan mendengar dongeng, bukan mendengar hikmat kebijaksanaan manusia, bukan mendengar filosofi, tetapi mendengar firman Kristus. Amin. Dan itu yang membuat iman kita akan bertumbuh dan akan kuat dan berbuah indah bagi Tuhan. Amin. Filipi pasal 2 ayat 5 mulai. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Poinnya, kata kuncinya di pikiran dan perasaan, saudara ya, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pesan firman Tuhan pagi ini bagi kita semua adalah Tuhan ingin dalam momen Natal, di saat tahun pandemi ini, kita nggak tahu berakhir sampai kapan. Kalau tahun depan vaksinnya bisa beredar, harapannya akan terjadi pemulihan, akan berhenti pandemi ini. Tapi kita juga mendengar muncul varian-varian baru yang belum dibuktikan apakah vaksin yang sudah disiapkan itu juga bisa termasuk varian baru itu. Kalau ternyata nggak bisa, ya susah juga. Sampai kapan pandemi ini kita nggak tahu. Dan di dalam keadaan seperti ini, kita boleh masih beribadah seperti ini dan merayakan Natal dengan sederhana. Itu kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan pasti atas rencana Tuhan, ketetapan Tuhan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Dalam Roma 8 ayat 28 itu kita percayai dan meyakininya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi semua yang mengasihi Tuhan. Amin. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau kita hanya mengasihi diri kita sendiri? Itu pertanyaannya yang penting yang harus kita renungkan pagi hari ini. Mengapa firman Tuhan menyatakan kita harus berusaha belajar untuk bisa memiliki pikiran Kristus, Amin. perasaan Kristus. Amin. Itu menunjukkan Allah ingin kita, anak-anaknya itu semakin serupa dengan Kristus. Amin. Semakin serupa dengan Kristus itu berarti juga menandakan kita mempunyai kedewasaan rohani. Dan ingat, yang masuk surga adalah yang rohani dewasa, bukan rohani anak-anak. Rohani anak-anak itu tidak mengerti tanggung jawab. Rohani dewasa itu mengerti tanggung jawab. Rohani anak-anak itu hanya taunya menuntut dan meminta. Dan kalau tidak terpenuhi segala keinginannya, dia akan menangis, dia akan korek, dia akan memberontak, bahkan membenci bapaknya. Itu anak-anak.
Ya kita lihat saja anak kecil lah. Kalau sudah kepingin, ya kalau didikannya bagus dari kecil mungkin tidak sampai seperti itu. Tapi kita juga melihat ada yang anak kecil kok nggak dituruti, nangisnya itu teriak-teriak, saudara. Pernah lihat yang seperti itu? Anak kecil 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, kalau sudah kepingin nangis terus nggak boleh. Saya kalau di mall itu terutama saya lihat kasihan. Sudah kepingin mainan, ayahnya, ibunya ngejak pulang, atau mungkin uangnya nggak cukup atau habis sudah, atau mungkin beli ini, atau mungkin main-main, nggak boleh nangis panjang jalan, nggak mau pulang, pokoknya ingin main dan sebagainya. Anak kecil, dia pasti ingin dituruti. Begitu tidak betul, dia akan sangat kecewa, dia akan sedih, dan dia akan menangis, dan taunya dia hanya menuntut. Itu anak kecil. Tapi orang yang dewasa itu akan bisa mengerti. Ketika sudah belajar remaja, seperti saya lihat beberapa ada yang sudah remaja pemuda di sini, beda. Ketika dia punya keinginan, dia punya sesuatu yang aku kepingin banget, tapi orang tuanya nggak bisa memenuhinya. Ya jelas dia kecewa, tapi dia nggak akan kecewa yang sampai seperti anak kecil yang balita tadi. Dia akan bisa ketika orang tuanya menjelaskan ini begini, keuangan keluarga masih butuh ini, penghasilan orang tua yang cukup segini, sabar ya nak ya, nanti nabung pelan-pelan atau cari dana dan sebagainya. Bisa mengerti? Setuju? Karena sudah beranjak dewasa. Ketika diberi beban tanggung jawab tugas, bisa menerima. Kalau anak balita seperti ini, ayo sekarang kita susah, kita semua nggak pakai ini, kita menghemat. Kamu cuci baju, kamu yang sapu-sapu, kamu yang bantu ibu, cuci piring dan sebagainya. Lalu ada anak balita tadi saya lihat itu anaknya Pak Pendeta ya? Oh, bukan, keponakan yang masih kecil itu. Terus dia diajak, ayo bantu. Dia nggak mau, main-main itu gimana? Terus dipukul. Kamu ini nggak mau bantu. Ya kita bisa dengan jelas melihat yang pukul itu yang gini, saudara. Betul, saudara? Yang pukul itu yang gini, yang orang dewasa itu. Mengapa? Itu anak kecil kok disuruh begitu, ya nggak paham. Dia belum bisa memahami seperti itu. Tapi kalau sudah seperti ini, seperti itu, mas-mas itu, terus ayo bantu ayah cari uang, ini kita krisis, jualan kue, ibunya buat kue, bantu tawar-tawarkan barang di pinggir jalan, ayo beli kue, terus dia nggak mau. Ya wis, kamu kalau malu, bantu ibu yang masak juga nggak mau, maunya main-main, minta uang untuk jajan, untuk pulsa, setinggal orang tuanya. Tidak mau mengerti keadaan orang tua, padahal sudah beranjak dewasa, apalagi sudah umur 20, 25, 30. Gak mau kerja, gak mau berusaha, males, taunya hanya menuntut orang tuanya, minta untuk main-main, untuk senang-senang dan sebagainya. Kalau punya anak seperti itu, ngenes gak orang tua? Ngenes tok? Badannya tok sing besar, tubuhnya tok yang gede, tapi pikirannya masih anak-anak. Tidak bertumbuh dewasa, tidak mengerti tanggung jawab, tidak mau bersusah payah dalam mengembang tanggung jawabnya itu. Umat Tuhan ingin umatnya itu dewasa. Menuju kedewasaan itu mau tidak mau itu pasti ada prosesnya. Dan ujung-ujungnya adalah keserupaan dengan Kristus. Memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus. Untuk bisa memiliki dan mempunyai perasaan Kristus, pasti prosesnya adalah kedewasaan, dan itu membutuhkan mau bertobat, mau memikul salib, mau menyangkal diri. Karena segala sesuatu yang itu pasti tidak enak. Ketika anak harus inginnya main-main, senangnya pacar-pacaran, senangnya main game, senangnya main HP, senangnya nyantai oleh orang tuanya yang kadang-kadang harus ikut bekerja, membuat kue, menjualnya dan sebagainya. Senang nggak senang, tapi terpaksa harus. Itu seorang anak yang mengerti kebutuhan keluarganya yang sudah beranjak dewasa. Bukan sesuatu yang dia inginkan, tapi kepentingan bersama, kepentingan keluarga, kepentingan orang tuanya yang dia utamakan dulu daripada kesenangannya sendiri. Umat Tuhan harus bergerak menuju ke sana. Kalau umat Tuhan itu taunya hanya meminta, menuntut, menagih, kapan janji Tuhan, tapi tidak pernah berpikir apa yang aku akan berikan ke Tuhan. Tidak pernah berpikir
apa yang Tuhan ingini, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, tapi pokoknya apa yang aku suka, apa yang aku mau, apa yang aku ingini, silakan. Berarti secara rohani kita ini masih anak-anak. Dan adalah suatu bahaya besar kalau rohani kita tidak bertumbuh. Karena iman itu harus hidup, itu harus bergerak dan menuju kepada kesempurnaan. Amin. Walaupun dalam akhir hidup kita mungkin kita belum bisa sempurna seperti Yesus, karena kita manusia daging. Tapi arahnya, petanya, jalannya, benang merahnya itu harus menuju ke sana. Yes. Sebagai pengikut Kristus, kalau tidak bisa menuju ke sana, ada suatu tanda tanya besar. Sudahkah kau beriman? Sudahkah kau percaya? Saya akan buktikan. Saya nggak usah menunjuk orang lain. Saya punya keluarga, saudara, ponakan sepupu. Panggilan saya Yosen ya. Kok Yosen? Aku mau menikah. Istriku ini minta kawin gereja. Dia masih kepercayaan orang Tionghoa lama lah. Kaget saya. Wah, puji Tuhan. Kamu istrimu minta kamu jadi anak Tuhan. Bisa jadikan pendeta. Oh, gampang. Saya di Mojokerto kenal sama pendeta rata-rata kan gitu. Saya cari yang bisa menolong lah. Tidak perlu berbelit-belit. Ya wajar harus mengikuti pertemuan untuk pernikahan. Mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali pertemuan. Dan saya dibaptis Islam. Dan saya itu ikut dibaptis 1-2 kali menikah. Setelah menikah, las tidak pernah beribadah lagi. Sampai hari ini punya anak 2. Kalau ketemu saya cuma ketawa. Saya panggilnya Sinyo. Kalau itu ya Ponyo. Loh, waktu dibaptis apakah dia tidak mengucapkan aku percaya padamu Tuhan Yesus? Aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ucapkan enggak? Ucapkan toh pasti toh. Tetapi kok ternyata enggak punya iman itu. Dia hanya dibaptis itu hanya supaya bisa menikah. Susah kan? Berarti ukurannya apa? Loh, ayat Alkitab dalam Roma 10 atau 9 mengatakan dengan mulutmu kau percaya, dengan mulutmu kau mengaku, dengan hatimu kau percaya kau akan diselamatkan. Amin. Amin. Setiap orang yang percaya pada Kristus tidak akan binasa, kau akan diselamatkan kau dan seisi rumahmu. Amin. Amin. Tetapi kita harus tahu pernyataan-pernyataan iman percaya pada Kristus dan kita memperoleh keselamatan itu adalah iman yang di mata Tuhan itu iman yang sejati. Bukan asal percaya seperti yang saya punya saudara tadi. Kalau dia tadi dalam pikirannya supaya bisa menikah. Setelah menikah sudah tercapai tujuannya, istrinya sudah dapat, ya sudah dia nggak mau ke gereja lagi. Mau apa? Kan gitu toh. Berarti dia pengakuan imannya itu seperti apa waktu itu? Jadi dia menjalani aktivisasi 4 kali pertemuan, begini-begini, pendalaman iman, terus itu baptis. Dia nggak masuk. Karena hatinya sudah hanya berpikir si penting aku dapat surat nikah. Setelah itu sudah kembali ke seperti biasanya. Dia tidak punya pikiran untuk percaya Tuhan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Karena dia punya motivasi lain, tujuan lain. Ketika tujuan motivasinya tercapai, ya sudah. Betapa banyak di dunia kadang ini seperti itu. Atau sebaliknya, dari kita, pihak kita, saudara kita yang kesana kesini karena pernikahan, karena pekerjaan, karena jabatan dan sebagainya. Semua karena tujuan. Belum tentu hatinya kesana juga. Kan begitu dong. Berarti apa yang di mulut itu belum tentu benar. Tetapi ayat itu bagaimana Pak? Yes, itu ayat kalau kita sungguh-sungguh percaya. Amin. Di zaman Romawi itu, di zaman Kristen awal, gereja awal, itu kan disiksa, dianiaya. Orang Kristen ditangkapi karena dianggap sudah tidak menyembah dewa-dewa kaisar lagi dan menganggap kaisar Roma sebagai urusan apa titisan Tuhan, anaknya Tuhan, sehingga mereka dianggap membuat agama baru, sesat ini mengacaukan negara. Mereka ditangkapi, dibunuh, disiksa, diadu dengan singa, di Kolosium, di gelanggang, stadion itu dilihat. Itu kalau Anda punya berkat balik ke kota Roma, di Vatikan, itu ada semua peninggalannya. Itu cerita abad awal kekristenan. Gereja Tuhan bukan diawali dengan kejayaan, tapi dengan penderitaan dan aniaya. Orang Kristen kalau mau ingin bertahan itu sampai harus kita tidak diajar untuk berperang atau membawa pasukan melawan, hanya bisa lari, menghindar, atau bersembunyi, atau berbaik-baik dengan penguasa. Sudah, itu aja supaya kamu tidak bagian dari yang dikorbankan.
Kawan kamu Kristen percaya Tuhan Yesus, tidak menyembah kaisar lagi, tidak menyembah dewa-dewa adat istiadat lagi, tangkap di penjara, habis hartamu diambil dan sebagainya. Itu saya pernah ke sana, ke kota Roma. Saya pernah ikut rombongan tour orang Amerika yang sudah tua-tua. Untung saya ikut rombongan mereka. Kalau saya rombongannya orang Indonesia, isinya cuma shopping, sama lihat pemandangan yang bagus-bagus. Tapi kalau orang Amerika sedang sejarah. Mereka sudah tua-tua, bapak ibu ya. Itu saya masuk ke tempat persembunyian orang Kristen gereja Apatawa di bawah tanah. Itu luasnya bisa 2 kilo sampai 3 kilo meter persegi. Banyak ribuan mereka di bawah dan mati di sana, dikubur di sana. Jadi saya masuk lorong itu antara mungkin tembok ini dengan segini gitu ya. Nah itu gangnya gitu. Jadi lorong nanti perempatan, bisa ke kiri ke kanan lurus. Kita ke kiri atau ke kanan atau lurus, nanti ketemu perempatan lagi. Seperti itu. Dan dindingnya kiri kanan itu kuburan semua. Ada yang masih bayi kecil 6 tahun, 11 tahun, ada yang 70 tahun, 90 tahun, ada yang 50 tahun. Pokoknya dikubur di sana. Sepanjang dinding itu saya baca, ada umurnya, ada. Wah, kasihan. Ya pakai tanda Romawi gitu ya, tapi diberitahu gennya. Saking asiknya saudara. Saya sambil ngeliat sambil ya sekarang sudah modern kasih lampu-lampu ya. Tapi kan dingin itu tanah itu ya. Gak ada contohnya, gak ada betul-betul ruang bawah tanah 5-6 meter di bawah tanah. Itu jalan-jalan begini. Terus saya tuh keasikan kepingin pandang lama apa. Rombongan saya tuh belok atau terus ketika saya nyosor belok tuh sudah hilang. Loh, langsung ke kiri, kanan lurus ya, coba ke kiri, kanan perempatan, kiri kanan kosong, coba ke kanan lagi, kiri kanan kosong. Secara manusia, saya waktu itu umur 24, 25, 24 tahun, lulus kuliah, sudah gede, tapi bisa kudu nangis, saudara. Mau nangis, mantan kon, ini agak bisa metu ya apa ini aku. Semalam di sini mungkin ditemukan, tapi betapa penderitanya semalaman di sini, bulan sempat dingin lagi. Nanti mau berpipis, berbeol, waduh susah tidurnya bagaimana di tanah, seperti orang ketakutan saya. Terus saya takut juga nggak bisa bernafas karena itu bawah tanah. Jadi akhirnya saya, seperti orang lari, help tolong, lari, pokoknya bulan cepat lari terus harus ketemu orang. Dari kejauhan ada rombongan tulis, saya lari ke sana, terus ngiting di situ, ikut, keluar 1 jam kemudian teman grup saya marah-marah semua. Gara-gara kamu nunggu ini 1,5 jam ini, kamu mau ditinggal ini, ya maaf. Saya nggak bisa keluar. Bayangkan kayak peta umpat di bawah itu, lompatan itu 3 kilo. Kan bingung saudara, arah keluarnya kemana? Itu persembunyian orang Kristen gereja awal. Jadi kita tahu pengakuan iman mereka itu sungguh-sungguh. Engkau berani mengaku, engkau berani percaya pada Tuhan Yesus, resiko engkau hidupmu mati. Setidaknya sengsara. Engkau dianiaya, hartamu disita, ke penjara. Kalau mau lolos dari penjara, dari aniaya, bersembunyi seperti itu. Ada yang keluar itu di tengah pinggiran kota dalam hutan gitu ya, bukan di tengah kota Roma. Jadi mereka keluar ada bawa makanan turun seperti itu. Setiap hari mereka bersembunyi seperti itu. Jadi kita bisa mengerti betapa menderita dan keteguhan tuntutan iman Rasul Paulus, orang Kristen abad awal. Karena itu Rasul Paulus ketika diberitahu, Paulus kamu jangan ke sana, nanti kamu akan dibunuh. Karena penginjilan kamu, maka banyak orang Roma yang percaya Yesus dan pemerintah Roma marah, kamu akan dibunuh di sana. Tapi Paulus karena mempunyai pikiran Kristus, nah kembali ke kata kunci, punya pikiran Kristus, punya perasaan Kristus, dia tetap datang. Saya harus menguatkan jemaat di sana karena mereka percaya Yesus karena aku. Sekarang tak tinggal, Bapak wis tak bela aku, yo kuatkan imanmu ya. Paulus bukan seorang pemimpin yang seperti itu. Dia harus ke sana. Walaupun jemaat mungkin di kota Korintus, di kota apa sudah, jangan Paulus, jangan ke sana nanti kamu dibunuh. Di sini saja jadi gembala kami. Nah kalau menurut daging manusia enak jadi gembala di kota misalnya Korintus, saling mati nanti ditamisi ribuan orang satu kota. Gembala besar, enak kan? Tapi Paulus gak mau seperti itu. Dia gak tahan mendengar berita jemaat di Roma dianiaya seperti itu, diadu dengan singa. Makanya dia harus berangkat untuk menguatkan iman mereka. Dengan rela, dia sendiri akan jadi korban. Nah, di sini kita melihat
Bagaimana seseorang yang mempunyai pikiran Kristus, perasaan Kristus, dia akan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang dirinya mau, bukan apa yang dirinya kehendaki. Itu jelas perbedaannya. Mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah selama ini kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan, itu kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan ingini, atau apa yang aku senang, yang aku ingini? Kuncinya di situ. Mungkin firman Tuhan pagi ini keras. Pak Andres undang saya, baru pertama kali saya mulai di sini. Perkenalan, langsung saya bayar cukup keras Pak. Tapi nggak tahu Tuhan yang tahu itu janji saya. Mari, karena itu bagi saya juga saya mau belajar ke sana. Karena saya juga untuk membangun iman saya sendiri, mengingatkan terus. Kita harus punya pikiran Kristus, perasaan Kristus. Bukan apa yang kita ingini, bukan apa yang kita senang, bukan apa yang kita ambisi kita, tapi yang menjadi ambisi Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Itu yang kita perjuangkan, itu yang kita mimpikan, itu yang kita usahakan. Seperti Paulus, dia mengusahakan kepentingan Tuhan, umat Tuhan di sana, menguatkan iman mereka sehingga bertahan dan sampai setelah penganiayaan 200 tahun, kaisarnya dapat penglihatan, bertobat, jadi negara satu Kristen semua. Dulu yang kaisarnya menganiaya orang Kristen, sekarang semua rakyatnya nggak Kristen, harus jadi Kristen. Ya nggak baik juga, mereka jadi Kristen terpaksa, jadi Kristen KTP akhirnya. Itulah, kalau segala sesuatu dipaksa ya seperti itu. Tapi kita bisa melihat ketika Tuhan sudah waktunya kembali, keadilan kembali. Tapi 200 tahun aniaya. Bayangkan bukan waktu yang singkat. 200 tahun aniaya gereja awal. Tetapi umat Tuhan bukan makin habis, makin berkembang. Amin. Karena itulah kadang-kadang aniaya yang terjadi Tuhan izinkan untuk mengembalikan iman yang sejati. Bukan iman yang hanya untuk dapat sesuatu dari Tuhan, tapi kita hidup untuk diri kita. Dari situlah kita bisa memahami ayat yang mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, hidupku, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena hidupnya untuk Kristus, bukan untuk dirinya lagi. Kalau aku bekerja, aku memperoleh hasil untuk mencukupi keluarga, tapi aku tahu berkat ini bukan hanya sekedar untuk keluarga, tapi untuk kesukaan Tuhan. Sehingga kita menggunakan apa yang Tuhan berkati di hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan segala cara, baik dalam pelayanan, dalam menolong orang kekurangan dan sebagainya, orang sakit dan sebagainya, dalam pelayanan gereja, memenuhi segala kebutuhan hamba Tuhan dan sebagainya. Intinya semua yang menyenangkan Tuhan, bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Ingat ya, untuk Tuhan itu untuk manusia. Galatia 5:14. Anda bisa membacanya, saya tidak akan buka. Segala sesuatu yang disimpulkan dua hukum utama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dan diringkas itu mengasihi manusia, bukan menghilangkan mengasihi Tuhannya. Harus mengasihi Tuhan dulu sebagai dasar. Nanti dikira saya sesat tadi ya. Mengasihi Tuhan dulu sebagai dasar, sebagai motivasi utama. Tetapi ujung-ujungnya yang merasakan, yang menerima kasih itu adalah sesama manusia. Galatia 5:14. Poin dari segala sesuatu itu mengasihi manusia. Pak Andreas, ini contoh, bukan gaji iman, bukan ada contoh saudara ya. Andreas, saya ada mobil untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memangnya mobilnya dilempar ke langit, terus Tuhan dari langit terima. Oh terima kasih, Tuhan perlu mobil? Tidak perlu. Pak Andreas, saya perlu mobil. Ini untuk Tuhan, Pak Andreas, bukan untuk manusia. Tetap yang pakai manusia, tapi digunakan untuk kepentingan Tuhan. Nah, berarti yang merasakan manusia untuk pelayanan, untuk jemputan jemaat dan sebagainya. Pak Andreas, saya ada berkat, saya persembahkan berkat ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya ada keyboard atau ada bass, ada sound. Memangnya Tuhan perlu ketika ada alat yang bagus, gak jaga itu, yang menikmati jemaat di sini manusia atau bukan? Manusia. Dari konsep itu saya jadi sadar, pencerahan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu yang merasakan manusia. Saya pernah bicara dengan seorang full timer gereja yang cukup besar. Saya ini nyapu gereja,
lainnya malas-malas, dia sendirian, temannya nggak mau, dia pokoknya tugasnya nyapu, dia nyapu, ngepel, bersihkan bangku-bangku beja atau musik yang musik gitu. Pokoknya dia siapkan ibadah. Ya itu kamu lakukan karena mengasihi Tuhan dan untuk manusia. Enggak, saya hanya melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Betul, untuk Tuhan. Kalau untuk manusia kecewa kamu nanti. Untuk Tuhan. Tapi hasil kerjaan itu yang menikmati siapa? Yang menikmati siapa, Pak? Manusia. Nah kalau lantainya kotor, bangkunya kotor, duduk bangkunya bagus-bagus, kok bukan? Berarti yang menikmati pelayanan siapa? Manusia. Tapi motivasinya untuk Tuhan. Kalau untuk manusia kecewa kamu nanti. Nah, paham mulai gambarannya ya. Berarti segala sesuatu ketika kita memiliki perasaan Kristus, pikiran Kristus, kita wujudkan, aplikasikan dengan kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi yang merasakan pasti manusia. Tuhan gak perlu kok uang kita, Tuhan gak perlu kok harta kita, Tuhan gak perlu kok pemain-pemainan musik kita, Tuhan gak perlu kok tenaga kita, lewat ini jemputi jemaat apa. Yang merasakan siapa? Manusia, sesama kita. Dengan itu kita bisa mengerti arah gereja Tuhan itu selain membangun hubungan vertikal ke atas, harus horizontalnya kuat. Itu baru sinar menjadi garam dan terang. Amin. Kalau hanya vertikal tok, tapi kepedulian kepada manusia sesamanya tidak ada, ya nggak bisa. Sinar Tuhan bagaimana tetap bersinar terang. Yesus itu selama pelayanan hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, dia lakukan semuanya untuk Bapa. Setuju? Tapi yang merasakan manusia. Dia sembuhkan manusia. Dia mensisakan manusia yang menikmati, yang merasakan kebebasan. Dia membimbing, berkhotbah supaya manusia itu menjadi baik, mengerti jalan Tuhan. Ya manusia, bukan untuk siapapun. Untuk manusia supaya kembali kepada Tuhan. Dia memberi makan manusia yang merasakan nggak kelaparan. Intinya, ujung-ujungnya manusia. Jadi kembali lagi, memiliki perasaan Kristus, pikiran Kristus, itu kita mengasihi Allah, wujud kita mengasihi Allah, sehingga kita dibawa kepada kedewasaan rohani, kita semakin serupa dengan Kristus. Itu benar merah perjalanan iman sejak anak Tuhan. Tetapi dalam aplikasinya, kita dengan memiliki perasaan Kristus, pikiran Kristus, kita akan belajar mengasihi Tuhan lebih lagi. Seperti dicontohkan di ayat bacaan ini, Kristus yang mengasihi Bapaknya, Allah Tritunggal, dia taat sampai mati, dan dia Allah menggunakan nama di atas segala nama, keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia taat sampai mati sebagai manusia. Dan aplikasinya dengan mengasihi Tuhan, maka kita wujudkan efek yang kita rasakan dengan pelayanan Anda, itu ujung-ujungnya mengasihi manusia. Jadi kita jangan alergi dengan kata mengasihi manusia. Karena dua hukum utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia. Ketika kita tidak bisa mengasihi manusia, omong kosong kita ngomong mengasihi Tuhan. Ada ayat yang mengatakan bagaimana engkau bisa berkata mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi engkau tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan. Kita kembali pada inti ajaran Kristus. Gereja Tuhan, umat Tuhan harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan diaplikasikan, diwujudkan dengan mengasihi sesamanya. Amin. Kalau itu kita mau bertumbuh ke sana, dan itu tidak mudah. Dan kalau kita bertumbuh ke sana luar biasa, pasti berkat Tuhan bercurah. Tapi intinya tidak mudah, karena itu membutuhkan penyangkalan diri, memikul salib. Memiliki perasaan Kristus, pikiran Kristus itu berarti kita mengutamakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan ingin, bukan apa yang aku ingin, bukan apa yang aku mau. Itu nggak mudah. Pak, saya ngomong seperti ini, apakah Pak Ivan sudah bisa melakukannya 100%? Belum. Separuh saja sudah bagus. Separuh saja kan. Jujur saya. Gak apa-apa, saya bukan gembala, saya bukan pendeta. Saya pengusaha yang melayani Tuhan. Tetapi intinya saya berani berkata ini karena saya tahu mengukur diri saya sendiri masih jauh dari yang Tuhan mau. Tapi dengan mengerti kebenaran ini, mari sama-sama kita belajar. Amin, saudara. Karena itulah yang Tuhan mau, Tuhan senang. Ingat, di awal tadi saya katakan, dengan mulut engkau mengaku,
dengan hati kau percaya kau diselamatkan. Itu keyakinan pengakuan yang sungguh-sungguh, bukan asal. Penjahat di sebelah Yesus, satunya akan menghina Yesus, satunya menerima Kristus. Tuhan bilangnya kalau kau nanti di surga jangan lupa aku, kan gitu toh. Yesus ngomong apa? Saat ini juga, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat ini tidak perlu melakukan perbuatan, dia sudah diselamatkan. Itu bukti keselamatan hanya karena iman percaya. Tetapi kita harus tahu, Tuhan Yesus itu maha tahu, setuju? Dia tahu orang ini pengakuannya sungguh-sungguh. Orang mau mati ngapain main-main? Sama-sama disalib kok, iya kok. Ngapain dia ngomong seperti kalau yang masih punya hidup masih bisa punya bayangan hidupnya masih panjang, dia masih bisa punya tujuan lain, motivasi lain dalam percaya Yesus. Tapi kalau bagi penjahat ini tidak ada pilihan. Andai kata dia pun diberikan mujizat oleh Tuhan, dia bisa turun dari salib dan dia bisa lolos dari peta Romawi, dia pasti hidup memuliakan nama Tuhan. Dia pasti hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus paham tahu orang ini bakalnya bagaimana. Orang ini bakalnya bagaimana. Tuhan Yesus tahu. Yesus akan tahu, Petrus, kamu akan menyangkal aku. Yang belum terjadi, Tuhan tahu. Karena itu Tuhan berani mengatakan, engkau masuk surga bersama aku. Walaupun kamu tidak sempat berbuat apa-apa. Karena memang iman, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Tetapi kita yang masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, iman kita harus ada perbuatannya. Karena ada juga ayat yang mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Baca ada perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan kehendak Tuhan. Kita mengasihi Tuhan sebagai modalnya, fondasinya. Karena mengasihi Tuhan maka kita aplikasikan dengan melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan ingin. Bukan apa yang aku ingin, bukan ambisiku, tapi ambisinya Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan. Seperti Paulus mengatakan hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Kalau aku hidup bekerja untuk Tuhan. Sehingga tujuan kita jelas. Kita melakukan apapun, saya bekerja pun cari untung yang sebanyak, bukan hanya untuk memuaskan diri saya, tapi saya punya misi. Bagaimana untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika mengenal kebenaran itu beda, semangatnya beda sebenarnya. Kita bukan hanya semata-mata untuk diri kita lagi, tapi gak gampang. Itu melawan diri kita. Karena itu Yesus mengatakan, kalau engkau tidak bisa menyangkal dirimu dan memikul salib, engkau tidak akan bisa mengikut aku. Mengikut Kristus itu perlu menyangkal diri, mengikut salib. Bukan malah egois, malah hanya maunya ini, aku mau ini, Tuhan aku mau ini. Tuhan jadi pesuruh kita, yang hanya kita mintain. Enggak, kita ini justru memang anak, tapi kita juga hamba yang harus mengikuti apa yang maunya Tuhan kita. Kita ini ciptaan, bukan pencipta. Maka kita harus menjadi ciptaan yang berfungsi seperti kita diciptakan. Amin. Tujuan menciptakan kita itu untuk apa? Setiap orang punya tujuan masing-masing, punya fungsi masing-masing yang Tuhan beri. Mari gali itu, kita lakukan dalam doa kita. Tuhan mau apa dalam hidup ini? Gak akan jauh-jauh dari sekitar kita kok. Mungkin anak kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, teman kerja kita, penjual apa yang tiap hari kita temui, atau karyawan kita, atau bos kita. Semua siapapun yang ada di sekeliling kita, Tuhan pasti punya rencana untuk kita jadi berkat buat mereka semua. Kalau kita mau belajar seperti itu, sungguh kita akan belajar semakin serupa dengan Kristus, karena kita memimpikan Kristus. Amin. Ayat terakhir dalam Matius 7 ayat 21. Kita buka di ayat terakhir. Di sini juga renungan yang cukup keras dan tegas. Matius 7 ayat 21. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Yesus berkata, Tuhan, Tuhan, masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak apa? Berarti memiliki Kristus, memiliki perasaan Kristus, mengerti maunya Tuhan, mengerti maunya Bapa. Itu yang kita usahakan, itu yang kita perjuangkan. Itu menjadi kesukaan kita, ambisi kita, bukan ambisi pribadi lagi. Itu menjadi prioritas.
kita berkeluarga, kita bekerja, kita beraktivitas, kita berorganisasi, ujung-ujungnya kita untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk supaya aku dapat ini, aku dapat itu, aku dapat posisi ini, aku dapat jabatan ini, aku dapat gaji ini, aku dapat nanti laba profit ini, itu nomor 2. Yang kita pikirkan bagaimana Tuhan disenangkan. Amin saudara. Dan tidak lain Tuhan disenangkan karena jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa yang kita layani. Entah itu karena dia bisa diselamatkan atau setidaknya dia bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Masalah dia percaya Tuhan bisa atau tidak itu urusan kedua. Tapi bagaimana hidup kita memancarkan kasih Tuhan Yesus di sesama kita. Ayat selanjutnya itu bahaya. Kita harus lanjut di ayat 22. Nah, ini lanjutannya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan dan mengajarkan banyak mujizat. Loh, ini kan sudah percaya Yesus, sudah pelayanan, bahkan dipakai dengan Tuhan luar biasa. Lanjut ayat 23. Pada waktu itulah aku atau Tuhan akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala. Loh, katanya sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, kok ditolak, kok masuk neraka? Ya itu tadi, kita jadi bisa paham kenapa ada ayat ini. Karena menunjukkan seseorang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi tidak hidup bagi Tuhan, tapi hanya hidup bagi dirinya sendiri, itu berarti belum percaya. Dia belum mengikuti Kristus. Dia hanya menjadikan Kristus itu seperti jima, seperti pesugihan, seperti apa ya? Seperti orang yang menewangi dia kalau ilmu-ilmu gitu loh, supaya dia bisa sakti, bisa berbuat ini itu, bisa sukses ini itu. Apa bedanya dengan itu? Tapi seseorang yang mengaku percaya Kristus, dia akan sadar hidupnya untuk Kristus. Maka aku harus hidup untuk kepentingan Kristus. Maka itu iman yang sejati. Begini saudara, terakhir poinnya, kita ini jangan GR. Ketika saya menerapi siapa menentukan kebenaran firman ini, hati saya getar. Dan itu sudah sadari sejak tahun 2005, 15 tahun yang lalu. Saya melakukan kebenaran ini, dan itu menjadi seperti pengingat saya terus ayat ini saudara. Rasul Paulus sendiri mengatakan, jangan sampai aku memberitakan Injil 1 Korintus 9 ayat 27 kalau saya. Jangan sampai aku memberitakan Injil, orang lain selamat, tapi aku sendiri ditolak. Loh, ini mungkin Anda pernah dengar atau enggak, saya nggak tahu. Tapi pagi ini Anda harus tahu kebenaran itu. Berarti kita merasa percaya Tuhan, yakin masuk surga nanti, sudah percaya Kristus, tidak diselamatkan karena perbuatan, yes. Tetapi iman yang sejati itu akan menghasilkan perbuatan. Tapi bukan selamat karena perbuatan, tapi iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan yang Tuhan mau. Iman yang hidup, bukan iman yang mati. Jadi yang menentukan kita ini dinilai percaya Tuhan atau tidak itu kita atau Tuhan. Saya ulangi ya. Yang menentukan kita ini dianggap percaya Tuhan, itu yang menentukan itu Tuhan atau kita? Hah? Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau muda ya, suka cewek dan cewek itu perhatian ke dia. Kadang-kadang pas dia apa ditolong, kasih makanan lah, apa diperhatikan. Terus pernah pulang bareng, jalan bareng, main-main bareng. Terus ngomong ke keluarganya, ngomong ke orang sekampung, ke semua temannya, cewek itu pacarku, suka sama aku, cinta sama aku. Itu kan klaim sepihak, betul? Ketika dikonfirmasi oleh si cewek ini, loh enggak kok, aku bukan pacarnya kok, aku memang mengasihi dia sebagai sahabat, aku memang baik dengan dia, tapi bukan pacar. Loh, ayo bang, BR bang, hancur, langsung malu kan gitu loh. Ngerti? Berarti itu namanya GR. Bahasanya anak muda, gede rumah besar. Zaman saya remaja dulu GR itu apa ya? Saya nggak tahu. Terlalu percaya diri. Percaya diri itu harus, tapi terlalu percaya diri berlebihan juga tidak bagus. Sesuatu yang terlalu itu tidak bagus. Jangan kita GR, kita di mata Tuhan dianggap percaya, tapi Tuhan melihat belum. Kamu belum percaya kok.
Makanya ada ayat ini, Matius 7 ayat 21-23. Loh, aku sudah percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus ngomong tetap saat ketemu nanti, kamu belum percaya aku. Kalau kau percaya aku, kau akan hidup bagi Kristus. Kau akan berusaha melakukan kehendak Tuhan. Kau akan berusaha hidup bagi kepentingan Tuhan, bukan untuk dirimu lagi. Itu kuncinya. Orang yang mau dianggap percaya Kristus sungguh-sungguh. Yang menentukan bukan kita, tapi Tuhan yang menentukan. Saya berikan contoh lagi. Segala sesuatu itu baik. Itu yang menentukan ini hal baik. Itu kita atau Tuhan. Ini pasti api. Misalkan kita melakukan sesuatu pokoknya kita pandang itu baik. Tapi ingat, belum tentu itu baik di mata Tuhan. Belum tentu baik di mata Tuhan. Jadi yang menentukan segala sesuatu itu baik itu kita atau Tuhan. Tuhan. Kembali lagi harus teosentris, berpusat ke Tuhan. Tuhan yang menentukan, bukan kita manusia yang menentukan. Kalau kita menentukan ya kita yang beraturan diri, saudara. Tak apa-apa. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan. Dia bukan penguasa, dia bukan pencipta, dia bukan tuan atas kita, tapi kita yang jadi tuannya. Karena kita tentukan ini api, ini mau, tak mau Tuhan. Ini jelek, aku kepinginnya begini, caranya begini Tuhan. Nah, kita yang ngatur, saudara. Paham sampai sini, saudara? Jadi yang menentukan sesuatu itu baik atau tidak itu Tuhan. Jadi yang menentukan sesuatu ini dianggap ada iman atau tidak ada iman itu Tuhan atau kita? Tuhan, bukan kita. Karena itulah ayat ini bisa muncul. Seseorang sudah merasa sudah percaya, tapi Tuhan melihat di surga belum. Engkau belum percaya. Kalau kau percaya, kau tidak akan seperti ini. Ngeri ya saudara, ngeri. Ini ayat, saya bukan buat ayat ya, ini ayat kitab semua. Dan mau didiskusikan dengan semua hamba Tuhan yang paling top pun akan ujung-ujungnya ke sana. Saya berani jamin. Karena memang ini kebenarannya. Tapi mungkin jangan diberitakan. Tapi saya ingin dengan pandemi ini umat Tuhan sadar kita semua dewasa rohani. Jangan jadi anak-anak terus. Jadi umat Tuhan yang mengerti cinta kasih Tuhan, yang mengerti hidupnya itu untuk Tuhan, milik Tuhan. Karena Dia pemilik kita, penguasa kita, bukan kita yang ngatur Tuhan. Kita harus menundukkan diri apa mau Tuhan. Kalau kita tidak punya sikap seperti itu, saya nggak berani nggak berani mengatakan kau sudah beriman. Kita sudah punya sikap seperti itu pun masih tunggu Tuhan yang menentukan itu beriman atau tidak. Kita juga nggak berani pede. Oh, saya sudah mengerti pikiran Kristus seakan-akan saya sudah mengerti hatinya Tuhan. Saya melakukan ini kehendak Tuhan. Belum tentu saudara. Yang tahu Tuhan dengan kita, motivasi kita saya lakukan ini untuk Tuhan atau untuk kesenanganku, atau untuk ambisiku, untuk kesombonganku. Yang tahu kan kita dengan Tuhan, orang lain kan nggak tahu. Ketika saya berbuat baik menolong orang, wah ini melakukan kehendak Tuhan. Belum tentu saya melakukan itu karena saya ingin saya dihormati. Saya melakukan itu karena saya ingin dihargai. Saya melakukan itu karena saya ingin cari nama. Karena saya orang punya uang. Bisa saudara. Gak usah jauh-jauh, waktu pemilihan aja lah. Yang calon-calon itu jadi orang baik semua. Ngasih uang semua. Tapi apakah pasti baik ya? Gak tahu kan gitu loh. Motivasinya apa kan kita gak tahu. Sekali lagi manusia bisa tertipu, tapi yang tahu Tuhan. Karena itu kita tidak bisa membuat penilaian berdasarkan kita, karena kita tidak maha tahu. Dan kita tidak bisa ngatur Tuhan. Ini berarti sudah punya iman. Ini sudah layak masuk surga. Yang menentukan ini orang ini punya iman atau tidak itu Tuhan Yesus, bukan kita. Tugas kita apa berarti Pak? Ya, kita sungguh-sungguh terus. Kita belajar mengasihi Tuhan. Tetap kita harus percaya Tuhan, karena itu standar. Tapi percaya kita ke Tuhan itu kita jangan sombong. Aku sudah percaya. Kita tinggal terus introspeksi. Aku sudah dianggap percaya belum oleh Tuhan. Itu yang penting. Ketika kita hidup dalam pergumulan itu terus sampai nanti waktu kita akhirnya, kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Jika Tuhan bisa berkata, masuklah hamba-Ku yang setia. Amin saudara. Karena kita terus menyadari kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Aku tidak bisa selamat tanpa anugerah Tuhan, tanpa kasih penebusanmu. Aku mau hidup bagi kehendak Tuhan. Terus kita pikirkan. Bukan kita lupa diri lalu kita hidup bagi diri kita lagi. Kiranya ibadah
di akhir tahun ini dan juga masih dalam suasana Natal, ini sebetulnya juga bisa menjadi ayat Natal. Karena Kristus datang itu dengan segala kerendahan hatinya. Dia datang hanya untuk melakukan kehendak Bapaknya, bukan kehendak dirinya sendiri. Terakhir ada pernyataan Isa di mana Yesus ketika mengajar, lalu bapak ibunya dan saudaranya datang untuk menjemput dia. Ini intinya Maria itu suci perawan ketika mengandung Kristus. Setelah itu Kristus lahir, dia akhirnya kan menikah dengan Yesus dan bisa punya anak. Karena itu Yesus punya adik-adik, secara daging, secara manusia. Tapi Yesus tanpa gen laki-laki, tetap itu oleh iman lain juga diakui. Lahir murni karena firman Allah. Nah, Yesus, orang-orang ngomong, Yesus itu saudaramu, itu ibumu datang. Maksudnya mereka mau ngajak Yesus gitu loh. Mau ngajak Yesus, mikir ayo kita keluarga diri kumpul, lama gak ketemu atau apa, macam-macam. Pokoknya intinya mereka ngomong Yesus wis mati, itu loh dulurmu ibumu teko, kan saudara. Yesus ngomong apa? Saya ada ayat tapi saya lupa. Mungkin Pak Andreas Saudari bisa tanya ke Pak Pendetanya. Ayatnya di mana Pak? Yesus ngomong apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudaramu? Engkau yang melakukan kehendak Bapa. Engkaulah saudara, engkaulah ibu. Kembali lagi melakukan kehendak Bapa. Hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus pagi hari ini memberikan kekuatan kita, memberikan kemampuan dan memberikan kemauan kita untuk kita hidup bagi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bagaikan bicara siang itu, Haleluya, haleluya. Sesuai
kepada setiap kami, agar kami dapat memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup ini. Itulah satu bukti bahwa kami adalah orang-orang yang dewasa di dalam Engkau, orang-orang yang punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Kami merindukan Tuhan di tengah pandemi ini, Tuhan, tidak menghambat kami untuk tetap terus melangkah, berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Itulah mana kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar hidup kami. Biar dalam kehidupan kami, Kristus itu nyata lewat sebab apapun yang kami lakukan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami merindukan agar setiap hidup kami terus dibawa kepada satu kesempurnaan, sama seperti Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Ivan yang sudah menyampaikan firman Allah pagi hari ini. Apapun yang hamba-Mu telah sampaikan, kami yakin dan percaya inilah isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya tujuan, Engkau punya maksud, Engkau punya rencana, agar setiap kami, umat-Mu yang ada di tempat ini, bukan sekadar beriman, tapi kami betul-betul punya iman yang sejati. Itulah dimana kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Berkati Bapak Ivan dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap pekerjaannya, apapun yang diusahakan, Tuhan berkati buat semua menjadi berhasil. Bahkan nama Tuhan yang dipermuliakan, seluruh keluarganya diberkati, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan setiap kami semua yang hadir pagi hari ini, kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami berdoa juga buat setiap kami yang ada di rumah-rumah, mereka juga memuji, mendengarkan akan firman-Mu pagi hari ini. Kami yakin dan percaya berkat yang sama Tuhan juga limpahkan atas setiap kami. Kami yang datang mungkin dalam keadaan yang lemah, kami pulang bawa kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mungkin kami datang dengan sakit, kami pulang dengan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Maka kami yang berletih lesu diberi kelegaan oleh Tuhan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.